Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas latihan soal usaha dan pesawat sederhana yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Yang pertama, usaha itu harus didukung oleh yang pertama adanya gaya dan kedua adanya perpindahan. Nah, ketika tidak ada keduanya, tidak ada. Ya, tidak ada. Maka jawabannya. Maka F1 sama dengan 180 Newton ke arah kanan. F2 karena perpindahan 5 meter. Maka usaha ini kita gambar seperti ini. Ini ada sebuah benda ditarik, didorong dengan F1 dan didorong pula dengan F2, di mana F1 besar 180 Newton dan F2 100 Newton. Maka berapa di sini F1 lebih besar daripada F2. Maka perpindahan sini ya, nanti kurang lebih bendanya akan ada di sini misalnya. Ya, ini sebesar 5 meter. Maka usaha adalah W sama dengan F dikali S. Nah, F-nya berapa? Kita pakai sigma F karena ada dua gaya yang berbeda, 180 Newton. Karena F2 berlawan dengan min 100 Newton. Maka hasilnya adalah 80 Newton. Maka sigma F itu sama saja dengan F. Ya, maka F adalah 80 Newton dikali 5 meter. Maka sama dengan 400 Joule. Ini hasilnya. Massa, berarti di sini ada massa 19 kg, tinggi 1 meter, dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini gambarnya, misalnya ini kita anggap sebuah galon. Ya, ini adalah sebuah galon. Nah, di sini kita punya meja. Ya, di sini kita punya meja, misalnya ini. Yang tingginya itu adalah 1 meter. Nah, di mana galon tersebut? Galon ini akan dipindahkan ke atas meja. Ya, berarti nanti kondisi akhirnya galonnya ada di sini. Ya, galonnya ada di sini. Kita pindahkan. Ini sama dengan perpindahan. Ya, sama aja S. Nah, maka di W sama dengan F dikali S. Karena F-nya belum ada gravitasi, ya, dan di sini ada massa, maka kita gunakan konsep gaya. Maka F sama dengan massa dikali gravitasi, sama dengan 19 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, maka sama dengan 190 Newton. Nah, di sini F-nya sudah kita dapat 190 Newton dikalikan 1 meter, maka hasilnya adalah 190 Joule usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan galonnya. AH sama 600 Joule memindahkan. Di sini ada perpindahan diameter. Berapa besar gaya? Berarti F yang ditanya berapa gaya. Maka rumusnya apa? W sama dengan F dikali S. Yang ditanya adalah F. Kita buatkan segitiga bermuda dulu. Seperti ini. Ini W, ini F, ini S. Ditanya W.
Nah, jadi ketika ditanya W, ini rumus seperti ini. Jika kalian tanya W sama dengan F dikali S, karena W-nya kalian tutup, maka tinggal F ini dikali S. Nah, yang ditanya adalah F, kalian tutup. Maka F sama dengan yang tinggal di atas W per S. Nah, sebenarnya S bagaimana? Kalau misalnya yang ditanya S sama dengan S sekarang kalian tutup, maka tersisa W per F. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, jadi kalian bisa gunakan dalam usaha. Nah, selanjutnya bagaimana maka F sama dengan W per S. Berapa W-nya? 600 Joule dibagi 3 meter. Maka sama dengan 200 Newton. Ini jawabannya. Sebuah gaya searah, maka F1 sama dengan 700 Newton, F2 800 Newton. Digunakan mendorong sebuah balon, W sama dengan 3000 Joule. Berapa jauh balok itu berarah, maka kita bisa cari sigma F sama dengan berapa? F1 karena searah, maka ditambah F2 700 Newton ditambah 800 Newton sama dengan 1500 Newton. Ini hasilnya. Berapa S-nya? Perpindahannya. Maka S sama dengan W dibagi F. 3000 Joule dibagi 1500 Newton. Hasilnya adalah 2 meter. Ini adalah jawab perpindahan, maka jawabannya ini. Peristiwa ada dua. Yang pertama itu ada gaya, yang kedua ada perpindahan. Oke, Dita menahan bebannya, ya. Dia hanya menahan. Ini tidak, ya, karena F-nya sama dengan 0. Jadi sama tidak ada gaya yang bekerja pada tidak. Maka jawabannya adalah ya ini, menggendong temannya. Selanjutnya gaya 500 Newton. Jika usaha yang dilakukan gaya, maka gaya usahanya 1250 Joule. Benda berpindah, maka S lagi yang ditanya. Maka S sama dengan 1250 dibagi 500. Ya, dapat tengah. Ini ada, kalian bisa dapat dari P per F ini ya rumusnya. Jadi jangan bingung. Oke, kita coret 2,5 meter. Ini gaya F sama dengan 100 Newton dan berpindah pada perpindahannya S sejauh 10 meter. Searah dengan besar usaha W. Maka langsung saja W sama dengan gaya dikalikan perpindahan sama dengan 100 dikalikan 10. Maka hasilnya adalah 1000 Joule. Berapa usaha F sama dengan 12 Newton gayanya?
dan perpindahannya sejauh 4 meter. Maka berapa usahanya? P sama dengan F dikali S, 12 Newton dikali 4 meter. Hasilnya adalah 48 Joule. Sopir truk dan mobil sedan, ya, karena dia ingin memarkir, S-nya itu sama dengan 10 meter dikurang 0,5 meter. Hasilnya adalah 9,5 meter. Kenapa 9,5 dan F sama dengan 50 Newton? Maka W sama dengan F dikali S. 50 Newton dikali 9,5. Maka hasilnya 475 Joule. Ini hasilnya. Di antara keuntungan mekanis itu rumusnya adalah lengan kuasa atau LK dibagi lengan beban. Nah, apa itu LK? LK itu adalah lengan kuasa dan LB adalah lengan beban. Nah, ini rumus keuntungan mekanis pada tuas. Lalu penyelesaiannya kita cek. Maka ini adalah 100 cm. Maka kita tinggal bagi 100 per 20 sama dengan 5. 1, berarti 120 cm. Maka 120 per 30 hasilnya adalah 4. Ini 160 per 40 hasilnya adalah 4. 100 per 30 hasilnya adalah 3,3. Maka yang di mekanis terbesar berarti 5 keuntungan mekanisnya. Seorang tukang bangunan katrol tetap yang digunakan di mana keuntungan mekanis pada katrol tetap itu adalah 1, atau gaya akan sama dengan usaha. Jadi seperti itu. Kalau F sama dengan 50, ini bukan, maka gaya atau beban sama dengan kuasa. Ya, ini bukan usaha, maka 20 Newton, maka kuasanya pun akan 50 Newton. Maka jawabannya ini. Selanjutnya, pernyataan berikut. Terdiri katrol tetap ini adalah sistem katrol keuntungan mekanis bisa dihitung, ya. Maka yang betul adalah ini, gaya kuasa bekerja pada roda yang berbeda. Ya, jika kalian lihat sepeda, ada gear besar dan gear yang lebih kecil, di mana tempat kaki kalian itu ada di sini. Ya, ini adalah kuasa atau pada gear besar atau roda. Ini adalah roda besar dan ini adalah roda kecilnya. Selanjutnya, berikut apa? Tuas jenis 1. Apa cirinya? Tumpu ada di tengah, beban dan kuasa. Oke, kita lihat. Pisau bukan, tumit krop itu bukan, adalah ini. Lalu penjepit kertas dan tang. Sebuah
keuntungan mekanis sama dengan 2,5. Kuasa yang diberikan K 40 Newton. Besar beban adalah, satu lagi keuntungan mekanis yang satu lagi adalah beban W dibagi kuasa. Maka kalau yang ditanya adalah beban, maka W sama dengan keuntungan mekanis dikalikan kuasa. Berapa keuntungan mekanis? 2,5 dikalikan 40 sama dengan hasilnya 10 Newton. Dorong W sama dengan 480 Newton. Yang tingginya itu H adalah 1,2 meter. Mereka memakai papan yang panjang itu L sama dengan 3 meter. Maka yang ditanya adalah kuasa yang dikeluarkan. Nah, W dikali L sama dengan K dikali H. Berapa? 480 dikali 3 dengan K dikali 1,2 kali 10. Ini kalian kalikan, biar saja, maka K sama dengan 480 dikalikan 3 dibagi 1,2. Maka K sama dengan, akan coret ini 400 dikali 3, maka hasilnya adalah 1200 Newton. Keuntungan mekanis berdasarkan jumlah tali. Maka di sini kita lihat 2, 3. Maka keuntungan mekanis di sini adalah 3. Nah, sekarang tentukan KM W per F. F sama dengan W per KM. Maka 60 Newton dibagi 3, hasilnya adalah 20 Newton. Atau kuasa, ini adalah lengan kuasa, ini adalah lengan beban, ini adalah beban. Ya, W dikali LB sama dengan K dikali LK. Rumus apa ini? Ini adalah rumus tuas. 360 Newton dikali 50 sama dengan 120 dikali K. Kita sederhanakan, kita coret, ini 3, maka K sama dengan 50 dikali 3, K-nya sama dengan 150 Newton. Andian W sama dengan 600 Newton, lalu tingginya adalah 1,5 meter. Gaya yang ia keluarkan kuasa sama dengan 225 Newton, maka yang ditanya adalah L. Maka W dikali L sama dengan K dikali H. W-nya 600 dikali L sama dengan 1,5 dikali 225. Maka L sama dengan 225 dikali 1,5 dibagi 600. L adalah kaki tangga yang tingginya 1,5 meter. Jika gaya yang harus ia keluarkan adalah 225 Newton, berapa panjang tangga yang digunakan? Nah, sekarang
beratnya adalah W sama dengan 600 Newton. Nah, tinggi H sama dengan 1,5 meter. Dan gaya yang harus ia keluarkan berarti kuasanya adalah 225 Newton. Nah, di sini kita gunakan konsep bidang miring, di mana rumus bidang miring adalah W kali H sama dengan kuasa dikali panjang. Nah, berapa? Sekarang bebannya adalah 600. 600 dikali 1,5 sama dengan 225 dikali panjangnya. Nah, ini adalah 900 sama dengan 225L. Maka L sama dengan 900 per 225. Maka L sama dengan 4 meter. Maka jawabannya itu 4 meter. Oke, soal selanjutnya. Sebuah alat yang terdiri dari batang yang bisa digeser digantungan pada ujung-ujungnya. Batang tersebut panjang 1,4 meter, sedangkan ujung A digantungkan beban 40 Newton dan di ujung B digantungkan beban 16 Newton. Agar sistem tersebut seimbang, jarak A dan B berturut-turut adalah jarak A dan B. Nah, di sini kita bisa gunakan dengan cara keuntungan mekanis. Oke, jadi untuk kalian menjawab ini, di sini CB, AC dan CB. Nah, di sini berturut-turut AC dan CB. Nah, clue-nya di sini AC harus lebih kecil daripada CB. Ya, berarti ini dulu yang kalian pegang. Lihat di jawaban, AC lebih kecil daripada CB. Ini lebih besar, maka ini salah. Ini lebih besar salah. Ini lebih besar juga salah. Maka tanpa kalian perlu menghitung soal ini sudah kalian bisa tebak. Ya, karena lengan kuasa harus lebih besar daripada lengan beban. Nah, ini ya, lengan kuasa harus lebih besar daripada lengan beban. Sebenarnya clue-nya ini. Oke, mungkin sekian aja pembahasan untuk soal ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasannya. Jika masih ada yang kurang atau kalian belum paham, silakan diisi di kolom komentar dan kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.